God's kingdom. Hidup di dalam kerajaan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Ya. Kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kerajaan Allah bukan terdiri, bukan berdasarkan dari perkataan-perkataan, tetapi dari kuasa. Pada saat itu di jemaat Korintus banyak terjadi perselisihan, pertentangan, ya, saling bersaing. Dan pada saat di situ setelah Rasul Paulus memberitakan Injil, yang terjadi di jemaat Korintus adalah banyak orang yang menjadi sombong. Banyak orang yang mengumbar perkataan, yang suka ngomong besar, yang berkata-kata itu yang besar-besar seperti itu. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan saja, bukan hanya asbun, asal bunyi, bukan hanya dari orang ngomong begitu saja. Ya. Bukan hanya memperkatakan firman saja, ya. Tapi lebih daripada itu ada kuasa di dalam firman yang harus dikatakan. Coba kita mau baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Ya. Saya membuka lagi di dalam Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8 di sini kemarin saya sudah sampaikan bahwa Raja Daud berkata kepada Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 8. Ya. Kita mau baca bersama-sama juga. 1, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata kepada Raja Daud untuk mencari wajah Tuhan, mencari kerajaannya. Kerajaannya, wajahnya adalah kerajaannya itu. Mencari. Ya. Daud mendapat firman daripada Tuhan, mengikuti firman-Mu. Ketika firman Tuhan berkata, ketika Tuhan berkata kepada Daud, carilah wajahku. Maka Daud berkata, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ya. Pada saat itu Tuhan berkata bahwa sesungguhnya ketika kamu itu berdoa, kamu mengalami suatu kebutuhan. Ya. Kebutuhan utama dalam kehidupanmu itu apa? Adalah wajahku. Ya. Wajahku, yaitu apa? Kerajaan inilah kebutuhan yang terutama, bukan di hal yang lain. Jadi ketika engkau berkata carilah wajahku dalam doa, mintalah kehadiranku sebagai kebutuhanmu yang terbesar. Kebutuhan kita yang terbesar adalah hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, itu yang terbesar saudara, kebutuhan kita. Ya. Dan Daud berkata, wajah-Mu ku cari Tuhan. Aku mencari wajah-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Aku mencari wajah-Mu sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan otoritas dari firman-Mu. Setiap firman Tuhan itu ada otoritasnya. Setiap firman Tuhan itu ada kuasanya. Tadi kita membaca, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Firman Tuhan bukan hanya sekedar perkataan, tapi firman, word, memang word kata, tapi itu keluar dari titah raja. Dan itu ada power, ada kuasa, ada otoritas. Jadi ketika kita berkata-kata tentang firman Tuhan, ya, bukan hanya kita mengulang-ulang firman Tuhan, bukan hanya kita menghafal ayat firman Tuhan. Ya, teens sekarang diajar untuk menghafal ayat. Bukan hanya sekedar dia hafal, tapi itu ingat itu adalah firman Tuhan. Kalau engkau disuruh menghafal, bukan hanya supaya diingat di pikiran saja, supaya ngomong lancar. Bukan.
Tapi itu merupakan apa? Mengulang kembali perkataan Tuhan dengan kuasa. Berbeda dengan menghafal. Jadi jangan hanya sekedar menghafal. Saudara pun jangan hanya sekedar menghafal. Oh, aku tahu semua ayat itu, aku hafal semua. Kalau kita menghafal belum tentu kita memiliki kuasa, saudara. Tetapi bila kita memakan firman tersebut, ketika firman itu tinggal diam di dalam kita, dan kita tahu firman itu berasal dari Raja yang ada kuasanya, dan ketika itu kita keluarkan, firman itu berkuasa dengan sendirinya. Amin. Dan Daud mencari wajah Tuhan atas dasar otoritas dari firman Tuhan. Sehingga ketika dia mencari Tuhan, pasti dia dapat. Karena itu dari kata-kata Tuhan sendiri. Karena itu dari firman-Nya Tuhan sendiri. Jadi ketika kita berdoa, saudara, kita mencari Tuhan, itu bukan karena atas kebutuhan kita. Tetapi kita mencari Tuhan karena firman Tuhan yang berkata, carilah wajahku. Maka ketika kita dasar berdoa kita karena firman Tuhan, maka kita akan ketemu. Sekalipun wajahnya, hadiratnya adalah kebutuhan kita yang terbesar. Tetapi ketika Daud berdoa mencari, dasarnya bukan dari kebutuhannya dia. Dasarnya dari apa? Firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, cari aku, cari wajahku, itu firman-Nya. Dan kita mencarinya karena Tuhan yang berkata-kata. Dan kalau kita mencarinya karena Tuhan yang berkata-kata, pasti di setiap doa kita akan ketemu dengan wajah Tuhan. Tapi kalau dasarnya kebutuhan kita, yang ada kita cari adalah kebutuhan kita, akhirnya kita nggak ketemu. Ketika di dalam doa berapa jam pun dengan dasar kebutuhan kita nggak nemu, nggak ketemu, nggak ada hadiratnya, kita tidak merasakan hadiratnya. Kalau kita mencari dengan dasar kebutuhan kita, tetap aja ketika kita panjang lebar lama berdoa, amin pun tetap kita seperti lelah. Karena dasar mencari wajahnya bukan karena dasar firman Tuhan, tapi dasar kebutuhan kita. Karena itu kita mau mencari kerajaan tadi yang dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan atas dasar perkataan, tapi kuasa dari firman Tuhan. Ya. Dan kita baca lagi di dalam Roma 14 ayat 17. Ya. Roma 14 ayat 17. Ya. Roma 14 ayat 17 berkata bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Lagi pula kerajaan Allah itu bukanlah masalah mendapatkan makanan atau minuman yang kamu sukai, yang kita sukai, melainkan adalah tentang kebenaran daripada firman Tuhan tersebut. Yaitu keadaan di mana kita ini, kalau kita masuk dalam kebenaran, keadaan tersebut membuat kita diterima oleh Allah. Jadi kebenaran bukan soal terima makan, terima minum, dapat makan, dapat minum, tapi kita menerima kebenaran di mana keadaan kita terima kebenaran tersebut, kita diterima oleh Allah Bapa itu. Kita dibenarkan, kita diterima. Sehingga dengan demikian hati kita menerima kedamaian itu. Hati kita menerima damai sejahtera itu dan sukacita di dalam Roh Kudus. Segala kerajaan Allah kalau kita cari, ya dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari uangnya, bukan cari rotinya, bukan cari minumannya, tapi harus mencari kebenaran. Kita sudah benar belum? Kita sudah dibenarkan belum? Ya. Karena ketika kita masuk di dalam kebenaran, dibenarkan, dianggap benar oleh Allah, baru kita ini yang memiliki hati, bisa menerima hati apa? Damai sejahtera, sukacita. Ya. Ada sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi living in God's kingdom, ketika kita mau hidup di dalam kerajaan
Tuhan. Ya, kita harus mau tahu, kita harus tahu bahwa kerajaan Tuhan itu apa. Kalau konsep pemikiran kita kerajaan Tuhan itu tentang apa? Famous. Kerajaan Tuhan hanya tentang apa? Berkat. Kerajaan Tuhan hanya tentang berlimpahnya makanan. Kerajaan Tuhan tentang, kalau hidup tuh berkelimpahan, itu baru aku berada di dalam kerajaan Tuhan. Kalau mindset kita hanya sampai di situ saja, maka sesungguhnya kita tidak menemukan kerajaan itu yang sejati. Kita akan hilang, kita akan tersesat. Ya. Bukan saya katakan bahwa itu tidak benar. Kerajaan Tuhan Allah Bapa di surga luar biasa, segala sesuatu ada di sana. Melebihi dari yang ada di bumi ini. Tetapi bukan hanya itu, bukan hanya sekedar benda-benda, bukan hanya sekedar kemakmuran, bukan hanya sekedar kelimpahan. Tapi lebih dalam dari itu, yaitu rajanya itu sendiri. The presence of the king, itu yang penting. Kehadiran daripada rajanya, itu yang terpenting. Ya. Dan itu ketika Tuhan Yesus datang di bumi, ketika dia bersama-sama dengan muridnya, dia sudah sampaikan itu semua. Ya. Bahwa tentang kehadirannya dia lalu menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah di tangan, sudah dekat. Karena itu bertobatlah. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, harus ada apa? Pertobatan. Kalau kita tidak memiliki pertobatan, kita tidak akan dapat hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak mau bertobat setiap hari, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kita bertobat setiap hari, maka hati kita selalu akan dimurnikan, dibersihkan, dimurnikan. Ya, ingat yang ikut Bible study, dapat pengajaran tentang itu. Dari pertobatan ada pemurnian hati. Ya, saudara, kalau kita dimurnikan hati kita, ya, sehingga dengan kita dibersihkan, dimurnikan, maka apa? Pola pikir kita akan berubah. Mindset kita akan berubah. Sudut pandang kita memandang tentang kerajaan Tuhan tentu berbeda dengan yang dulu. Kita pikir sama dengan kerajaan dunia, mewah-mewah seperti itu. Tapi ketika hati kita sudah murni, maka sudut pandang kita akan berbeda tentang kerajaan surga. Dengan perubahan sudut pandang seperti itu, maka kita memiliki hati yang mau apa? Mengabdi kepada kerajaan itu. Masuk dalam suatu pengabdian. Nggak hanya sekedar numpang lewat. Nggak hanya sekedar hadir, pokoknya aku datang ke ibadah, pokoknya aku datang berdoa sudah selesai, dah terima uang sudah selesai. Hadir seperti itu aja. Tidak. Tapi di dalam setelah kita mengalami perubahan dari pola pikir dan hati dimurnikan, ada timbul suatu apa? Pengabdian. Nggak main-main pengabdian itu. Pengabdian itu diberikan kepada kerajaan surga. Mengabdikan seluruh hidupnya kepada kerajaan surga. Tanpa menerima imbalan. Itu namanya pengabdian. Kalau kita hanya sekedar mencari vibe-nya, mencari berkatnya, kita tidak memiliki pengabdian, kita tidak akan bisa hidup dalam kerajaan surga. Dan dengan pengabdian tersebut, semakin hari kita mengabdi kepada Dia, maka kita mengalami suatu apa? Hati yang semakin intim dengan Raja, mengenal Rajanya. Dengan pengenalan kepada Raja, mengetahui isi hati Raja, tahu Raja itu menghendaki apa, keinginan Raja apa, kesukaan Raja apa. Bahkan di dalam segala hal kesukaan Raja kita mengetahuinya, karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Bahkan di dalam berdoa, bagaimana cara berdoa, Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Bagaimana cara menyembah. Dan kemudian ketika kita sudah dimurnikan dan mengalami suatu pembaruan dalam pola pikir, hidup kita adalah selalu memberi. Bukan minta, tapi memberi. Selalu memberi. Dan selalu memberikan yang terbaik kepada Raja. Baik itu pengagungan, baik itu pujian, baik itu penyembahan, baik itu tubuhnya maupun hartanya, dan segalanya dia memberikan hanya untuk Raja. Dan seumur hidupnya dia hanya menyembah Rajanya saja. Barulah orang itu bisa dikatakan living in God's kingdom, memiliki otoritas seperti itu. Hidup terus di bawah otoritas kerajaan.
Dan Tuhan berkata kepada Simon Petrus, kita buka di dalam Matius 16. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan menyampaikan kepada para muridnya, memberikan suatu kunci kerajaan. Bukan untuk masuk. Kita sudah masuk, murid-murid sudah masuk. Kunci yang diberikan oleh Tuhan di sini bukan untuk membuka pintu supaya kita bisa masuk kerajaan surga, tidak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atas dasar itulah dia sudah masuk dalam kerajaan surga. Tetapi untuk hidup di dalam kerajaan surga memerlukan kunci untuk bisa mengoperasionalkan kerajaan surga itu di dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan tahu murid-muridnya gak cukup hanya percaya kepada Yesus, gak cukup hanya terima Yesus dibaptis, gak cukup. Dia gak cukup hanya supaya masuk aja di dalam kerajaan surga, gak cukup. Karena dia menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya bukan hanya masuk, enter in the kingdom, tapi hidup di dalam kerajaannya. Hidup bersama dengan dia di dalam kerajaannya. Di istananya. Bahkan sampai di kamarnya. Ada memiliki suatu hubungan yang intim. Nah, untuk segala sesuatu itu dia perlu kasih kunci kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ada kunci untuk bisa mengoperasionalkan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi apa yang kau ikat akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Aku memberikanmu kunci, otoritas atas kerajaan surga. Apapun yang kau ikat, kau larang, kau nyatakan sebagai tidak pantas dan melanggar hukum itu terjadi di bumi, maka hal itu sudah dan terikat di surga. Ya. Dan apapun yang kau izinkan, kau lepaskan, ya, kau nyatakan sah terjadi di bumi, maka hal itu pun terlepas, sudah terlepas di surga. Ya. Di sini kata-kata yang dipakai Tuhan adalah, kalau di dalam bahasa Inggris adalah future perfect tense. Ya. Jadi yang akan datang dan sifatnya adalah sudah. Ya, sudah terjadi namun pasif. Ya. Dikatakan apa? Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Berarti sudah terikat di surga. Ya. Tetapi masih pasif sifatnya. Kemudian apa saja yang kau lepaskan di bumi ini sudah terlepas di surga, namun tetap pasif. Artinya surga menunggu aktivasi dari yang ada di bumi ini. Bisa paham saudara? Di surga ini sudah terlepas, tapi sifatnya pasif, belum terlaksana, menunggu yang mengaktifkan di bumi ini. Siapa yang mengaktifkannya? Yaitu orang-orang yang masuk, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dan di atas batu karang tersebut, orang yang berdiri teguh disebut, dia bisa mengaktifkan apa yang sudah terlaksana tapi masih pasif. Sudah mengerti ya? Nah, ini dikatakan istilah adalah binding and loosing. Harus mengikat dan harus melepaskan. Ini nggak bisa hanya satu, mengikat atau melepaskan saja tidak bisa. Ini harus sama-sama. Satu mengikat, satu melepaskan. Itu harus terjadi bersama-sama. Nah, ini adalah cara sistem operasional kerajaan surga di bumi. Dan banyak orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Banyak orang yang tidak mengerti, bahkan murid-muridnya pun tidak mengerti tentang hal ini. Sangat tidak mengerti tentang hal ini. Mereka bingung dan mereka tidak tahu. Bagaimana bisa tetap tidak tahu? Karena
contoh kalau kita baca di sini yang tidak diketahui oleh Simon Petrus, yaitu tentang mengikat dan melepaskan. Yaitu kalau dilanjutkan setelah ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak manusia harus apa? Menderita. Anak manusia harus apa? Mati. Nah, Simon Petrus mendengarkan itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Selanjutnya di ayat yang ke-22. Setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa pada hari ketiga anak manusia itu akan bangkit. Tetapi Petrus berkata dan menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, barusan dia mendapatkan, kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Tetapi setelah itu Petrus tetap tidak bisa menggunakan kunci tersebut. Ketika mendengar gurunya ini, Yesus Tuhannya ini bakalan akan menderita, mulai dia tidak bisa, dia langsung mengeluarkan apa? Keinginan kedagingannya sendiri yang didrive, yang dikuasai oleh iblis. Yaitu keinginannya supaya tidak terpisah dengan Yesus. Kayaknya bagus, kayaknya indah, kayaknya sayang banget. Tapi dia hanya memikirkan kedagingannya saja. Padahal hal itu, kejadian itu harus betul-betul dilepaskan. Harus dilepaskan. Ketika Yesus harus mati, dia mengikat kuasa iblis yang di dunia ini, yang mana sudah terikat di surga. Dia harus mati. Lewat kematian Yesus, dia mengikat kuasa iblis yang di dunia ini, yang mana sudah oleh Bapaknya itu terikat di surga. Tapi harus lewat kematian Yesus, baru yang di surga ini terlepas. Kemudian dia harus dengan kematian itu, dia melepaskan apa? Kuasa apa? Kemerdekaan. Kuasa apa? Bahwa semua itu dibebaskan dari iblis. Semua itu menerima kasih karunia. Dia melepaskan kasih karunia dari Bapa. Dia melepaskan apa? Pengampunan dari Bapa. Yang mana di surga itu sudah siap untuk dilancarkan, sudah siap untuk diluncurkan. Tetapi harus menunggu sampai Yesus mati terlebih dahulu, baru kasih pengampunan itu terlepas. Di surga sudah terjadi, sudah ikatan iblis sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah diikat iblis di surga. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pengampunan itu sudah dilepas oleh Bapa, tapi belum diaktifkan sampai menunggu Yesus mati, Yesus turun. Nah, ini mau digagalkan. Ini mau dibuat oleh Petrus, jangan. Siapa yang membuat dia berkata demikian? Iblis, karena pikiran manusia yang dikuasai iblis berkata, jangan Tuhan, sekali-sekali hal itu tidak terjadi. Sedangkan Tuhan Yesus sedang mau melaksanakan binding and loosing. Dia harus memakai itu, mengoperasionalkan supaya hal kerajaan surga itu turun terjadi. Ya. Memang harus mati. Dengan kematian Yesus itu dia mengikat kuasa iblis. Dan juga dengan kematian Yesus, dia melepaskan pengampunan Bapa untuk semua umat manusia. Itu tidak bisa di stop atau dikatakan apa? Jauhkanlah kiranya itu dari Allah. Tidak akan bisa. Karena itu cara how to operate the kingdom of God in this earth. Bagaimana cara mengoperasionalkan kerajaan surga di bumi. Nah, murid-muridnya pun tidak paham bahwa cara ini, tidak paham. Hanya dengan perkataan itu. Makanya perkataan itu ada kuasanya. Petrus berkata itu, jangan Tuhan. Nah, Tuhan langsung katakan, enyahlah engkau iblis. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan daripada Allah. Namun ketika kita melihat, saya melihat
Kalau murid-muridnya tidak mengerti tentang hal ini. Tapi ada orang yang mengerti tentang hal ini. Kita buka dalam Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah, maka ia akan mengerjakannya." Setelah mendengar hal itu, heranlah Yesus dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, yaitu murid-murid yang semua selama ini mengikuti dia kemana dia pergi, dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, sampai di situ dulu. Ada seorang perwira, bukan seorang murid Tuhan Yesus, tapi dia tahu how to operate the kingdom of God. Dia tahu bagaimana mengoperasionalkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dia tahu yang dikatakan, "Padamu kuberikan kunci kerajaan surga." Ini tahu, perwira ini sangat tahu. Dia tahu key-nya, dia tahu kuncinya. Ya. Ketika dia datang kepada Yesus, dia punya kebutuhan. Bukan untuk pribadinya dia, tapi untuk hambanya yang sakit. Dia datang kepada Yesus tidak dengan kebutuhan dia sendiri, tetapi dia datang dan memohon, menyembah Yesus, memohon untuk orang lain, untuk hambanya yang sakit. Ya. Lalu Tuhan katakan, "Baiklah, aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi perwira ini berkata, "Tidak Tuhan, aku gak pantas menerima engkau di rumahku, gak layak aku menerima engkau di rumahku." Karena siapa? Karena engkau adalah raja. Aku hanya hamba, aku gak layak menerima raja di rumahku. Jadi cukup kalau engkau raja, aku tahu engkau raja, cukup. Sampaikan saja perintahmu, sampaikan saja titahmu, keluarkan saja sepatah kata. Maka hal itu akan terjadi. Karena dia tahu sistemnya. Dia sebagai prajurit, dia punya bawahan. Kepada bawahannya dia memberikan perintah. Apa saja yang dia perintahkan, pergi, bawahannya akan pergi. Datang, bawahannya akan datang. Nah, dia tahu otoritas. Dia tahu bagaimana susunan otoritas ini. Yesus sebagai raja, dia punya kuasa di dalam perkataannya. Ini dia tahu. Dia tahu juga bahwa Yesus adalah kerajaan tersebut. Kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi ada kuasa. Oleh karena itu ketika dia memohon pada Yesus, gak usah datang, cukup sampaikan sepatah kata saja. Karena itu ada kuasa. Karena siapa? Keluar dari raja itu sendiri. Ada power, ada kuasa. Ketika Yesus menyampaikan hal tersebut, dia tahu sistem binding and loosing ini. Kalau dia memberkatakan sesuatu, dia mengikat sakit penyakit dari hambanya ini. Dan juga sama, dia akan melepaskan hal yang sama, yaitu kesembuhan. Dia tahu sistem ini. Dia tahu banget. Maka Yesus bingung dan heran. Kok bisa? Kok ada orang yang mengerti tentang hal ini? Iman yang seperti ini, yang besar ini. Tidak ada, dia tidak pernah menjumpai seperti ini di orang Israel. Tidak ada. Ya. Nah, dengan demikian Yesus berkata di ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga.
Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus berkata kepada para muridnya, semua orang pada saat nanti, banyak orang yang datang dari timur, dari barat, akan duduk bersama di dalam kerajaan surga, akan masuk hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan. Siapa anak-anak kerajaan? Yaitu orang-orang Israel, yang hanya sekedar begitu saja, yang hanya sekedar, setiap orang yang hanya ya anak-anak begitu saja, ya, yang hanya tahu tapi tidak melakukan, ya. Kalau dia tidak memiliki iman yang seperti sang perwira ini, kalau dia tidak mengoperasionalkan sistem kerajaan Allah seperti perwira ini, maka setiap orang yang menerima ahli waris, menerima waris, ya, tetapi tidak tahu mengoperasionalkan sistem kerajaan Allah ini, maka dia seperti yang anak-anak kerajaan yang dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Karena kerajaan Allah bukan hanya soal kata-kata, tapi ada kuasa. Dan kerajaan Allah bukan hanya soal makanan, minuman, tetapi apa? Kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Perwira ini tahu kebenarannya. Perwira ini tahu bagaimana kebenarannya untuk hidup di dalam kerajaan surga. Dia tahu bahwa Yesus Raja. Kalau dia Yesus Raja, ada power, ada otoritas yang keluar dari mulutnya, perkataannya itu, ada kuasa yang keluar. Nah, itu cukup melaksanakan apa yang dikehendaki oleh surga. Dia percaya akan hal itu. Nah, itulah iman yang besar. Nah, itu nggak ada. Yesus katakan sampai saat ini kalau kita baca, tetap dia tidak menemukan sebesar ini di antara orang Israel. Kalau hari ini kita memiliki iman, itu karena kasih karunia Tuhan, ya, bukan karena usaha kita. Ya. Ketika perwira ini berkata demikian, dasarnya apa? Kenapa dia bisa berkata demikian? Dia tidak mengenal Yesus bagaimana, tapi dia tahu sistem. Dia tahu sistem kerajaan itu. Dia tahu dan dia percaya, walaupun dia tidak termasuk golongan murid, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Raja. Banyak orang duduk makan bersama-sama dengan Raja ini, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja. Banyak sekali. Ya. Sampai ada orang asing, perwira ini, yang gak pernah duduk bareng makan sama Yesus. Tapi dia percaya bahwa Yesus Raja. Sebagai Raja, keluar aja perintah. Nah, itu terlaksana. Ya. Dan inilah yang Yesus katakan kepada Petrus, berikan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Jadi kalau kita mau hidup dalam kerajaan surga sekarang, sistem ini yang harus kita pakai, yang harus mengerti, bukan cuma main lepaskan, ikat, bukan seperti itu. Bukan hanya seperti suatu mantra, bukan hanya mengquote itu kata-kata, tapi dasarnya adalah percaya, iman, percaya. Dasarnya adalah iman, percaya, harap dan kasih kepada Yesus. Hanya itu. Ketika kita mengikat apa yang gak pantas terjadi di bumi ini, apa yang seharusnya tidak terjadi, apa yang seharusnya tidak boleh terjadi, itu kita ikat. Saat sekarang ini saudara, banyak sekali apa yang terjadi, sesuatu yang sepertinya oke, semua terjadi.
Kayak masalah perselingkuhan, itu semakin oke lah, itu suatu trendy seperti itu. Terus yang namanya kawin cerai, itu biasa terjadi, itu suatu trendy seperti itu. Kemudian apalagi gaya hidup apalagi? Yang seperti mau bebas, hidup bebas tentang seksual yang sama LGBTQ itu kayak biasa. Oke, fine, oke, itu biasa, lazim, normal, umum. Aborsi itu biasa, itu sudah zamannya, nggak apa-apa, seperti itu. Ya. Apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kawin cerai itu biasa, nggak apa-apa. Yang penting terus melayani Tuhan, yang penting terus maju, jangan hanya diam. Itu biasa, nggak apa-apa, di mana-mana seperti itu. Kalau itu yang kita anggap biasa, itu kita nggak akan mengoperasionalkan kerajaan surga di bumi ini. Makanya jadi apa? Dunia ini jadi amburadul, nggak karuan, ya, semburat nggak karuan, ya. Tidak ada kebenaran, semua dianggap fine, oke. Ya. Zaman sekarang anak-anak kalau nggak pegang HP, wah itu nggak zaman, ya. Semua harus pegang HP, semua harus punya ini, semua harus ini, kayak distandarkan seperti itu. Lalu apa? Kita harus pakai sistem ini, saudara. Sekarang ini apa yang kita mau tidak terjadi? Apakah kau izinkan roh perselingkuhan itu tetap terjadi? Apakah kau izinkan banyak orang itu yang kawin cerai dan itu akan membawa dampak terus dalam kehidupanmu? Apakah kau izinkan seperti itu? Apakah kau izinkan iblis ini terus menguasaimu dengan ambisinya, dengan kesombongannya, dengan iri hatinya? Kau izinkan dia menguasaimu? Nah, ini jadi yang saya katakan, kita harus mengikat, kita harus pakai key ini, kita harus pakai kunci ini. Ikat yang tidak pantas, hal-hal yang tidak pantas terjadi di bumi, kita ikat. Jangan saudara, oh itu kan anaknya orang lain, anakku enggak kok. Saudara hati-hati, itu spirit saudara. Spirit can be transfer. Kalau anak-anakmu membaca, melihat berita segala macam, itu spirit. Dan roh ilah akhir zaman ini mulai menyebar kemana-mana. Karena mudah banget menyebarnya lewat media segala macam. Tua muda bisa menyaksikan itu, perceraian viralnya segala macam, siapa saja bisa melihatnya itu. Dan saudara pikir, oh itu bukan kita kok, itu dia sono kok. Saudara pikir gak bisa transfer spirit, karena itu spirit. Di balik segala tindakan itu adalah roh iblis. Di balik perceraian itu ada roh perselingkuhan. Di balik segala macam itu ada roh kesombongan, roh iri hati, adanya pertentangan, adanya marah-marah, adanya yang mental illness segala macam itu ada roh semuanya. Roh iblis yang menguasainya. Nah itulah yang harus diikat, tidak boleh beroperasi. Itu yang harus kita ikat. Di surga sebetulnya iblis sudah terikat saudara. Cuman kita yang di dunia ini melepaskan dia merajalela. Kita mengizinkan mereka masuk dalam komunitas gereja. Kita mengizinkan iblis itu masuk dalam lingkungan komunitas Kristen. Di surga itu sudah terlarang dia. Sudah tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi kenapa diizinkan masuk di gereja? Surga sudah mengikat iblis itu. Cuman yang di bumi ini tetap mengizinkan iblis masuk di gereja. Perselingkuhan is okay. Perceraian is okay. LGBT is okay semuanya. Yang penting persembahan masuk. Kenapa diizinkan masuk di gereja? Sedangkan Tuhan sudah memberikan key. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Surga sudah mengikat iblis, tinggal kita harus mengikat dia. Amin. Kalau sudah pikir, oh itu bukan di sini. Anakku enggak kok. Anakku enggak ngalami itu, tapi dia pegang HP.
Dia ngelihat itu segala informasi-informasi, dia lakukan itu, dia lihat itu sekarang tuh begitu luasnya seperti itu. Itu transfer, masuk. Ya. Kita harus ingat ini, kita diberikan kunci kerajaan surga. Kalau saudara tidak memakainya, saudara sendiri yang akan mengalami kerugian itu. Harus ikat, yang diikat adalah kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang sudah terikat di surga. Lalu kita lepaskan apa? Lepaskan yang mau dilepaskan oleh Bapa adalah pengampunan, kasih karunia, penyembahan kepada Tuhan yang benar. Itu yang harus kita lepaskan. Roh kasih yang harus dilepaskan. Sekarang banyak orang sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit patah hati bunuh diri. Gara-gara gak bisa ngerjain soal ulangan bunuh diri. Gara-gara gak bisa ini apa sedikit-sedikit bunuh diri. Mereka gak bisa sesuatu yang hard. Mereka tidak bisa menghadapi sesuatu tantangan. Mereka tidak kuat menghadapi halangan. Mereka tidak kuat mengalami penganiayaan. Karena apa? Tidak pernah dilatih oleh gereja, oleh orang tuanya. Tidak pernah dilatih. Seperti tadi, ketika Yesus katakan, anak manusia harus menderita, mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Langsung Petrus berkata, tidak Tuhan. Nah itu roh iblis akan berkata demikian. Anak-anak Tuhan tidak boleh menderita. Anak-anak Tuhan tidak boleh kekurangan. Anak-anak Tuhan tidak ada yang sakit. Anak-anak Tuhan tidak ada yang miskin. Anak-anak Tuhan tidak ada yang meminta-minta. Anak-anak Tuhan semua dipenuhi, makmur semua. Itu iblis yang berkata. Dan Tuhan mengenyahkan iblis itu dari Petrus. Enyahlah kamu iblis. Karena kamu hanya memikirkan perutmu sendiri. Kamu hanya memikirkan pikiran manusia. Sedangkan Allah, kehendak Allah adalah ketika Yesus harus mengalami penderitaan. Harus mengalami penganiayaan. Harus sampai mati. Baru terlaksana kehendak Allah tersebut. Ya. Mari saudara, kita mau hidup dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Pakai sistem yang benar saudara. Jangan pakai sistem dunia. Ya, harus pakai sistem yang benar. Kalau sistem dunia tidak bisa, ya saudara bisa mungkin sekarang. Tapi seperti yang saya katakan, kamu gak akan terasa, kamu lama-lama terseret. Haluannya akan pindah haluan tanpa kau sadari. Tetapi biar kita memakai apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa? Key, kunci. Mengikat. Apa saja yang kita ikat di dunia ini. Artinya apa? Yang kita tidak izinkan. Ini melanggar hukum, tidak pantas. Tidak sesuai, karena kita bukan dari kerajaan dunia. Ingat saudara, kita bukan dari kerajaan dunia. Gak pantas. Selingkuh itu gak pantas. Ada di anak-anak Tuhan gak pantas. Pencurian itu gak pantas di anak Tuhan. Kesombongan itu gak pantas di dalam anak Tuhan. Kawin cerai itu gak pantas di dalam anak Tuhan. Nah itu yang harus diikat. Ketika itu kita ikat, di surga sudah terikat. Nah, kita harus melepaskan apa? Apa yang mau dilepaskan oleh surga? Pengampunan, kasih karunia, berkat ilahi yang sesungguhnya. Karena ada berkat yang bukan sesungguhnya. Tapi biarlah berkat ilahi yang sesungguhnya, itu yang harus kita lepaskan. Berkat ilahi yang sesungguhnya adalah roh damai sejahtera itu yang menaungi, melingkupi kita. Memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Jadi kita mau pakai kunci ini, binding and loosing. Coba apa saja yang menurut saudara yang gak pantas terjadi di dunia ini? Apa? Apa yang gak pantas terjadi? Coba saudara pikir dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan saudara kita.
apa yang gak pantas, apa yang gak lazim, apa yang tidak boleh terjadi. Saudara, sebutkan itu, apa yang gak boleh terjadi. Nah itu harus diikat. Nah apa yang tidak boleh terjadi ini, seharusnya kita tahu dari mana? Dari Roh Allah, dari Roh Kudus, karena surga sudah mengikatnya. Lalu apa yang saudara izinkan untuk terjadi? Apa yang ingin saudara lepaskan untuk saudara terjadi? Dan ingatlah kata-kata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu merupakan sesuatu tentang masa depan yang sifatnya pasif. Dia menunggu aktivasi daripada saudara. Amin. Saudara paham di sini? Nanti saya akan mengundang beberapa orang untuk berdoa di sini. Saudara harus berdoa, melepaskan, mengikat dan melepaskan. Ya. Kita akan berdoa kali ini, kita berdoa sungguh-sungguh dengan kunci yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sakit penyakit tidak pantas, karena di surga tidak ada sakit penyakit. Nah, sakit penyakit tidak ada. Nah ini diikat. Surga sudah mengikatnya. Tinggal harus diaktifasikan supaya tetap terikat. Dan dilepaskan apa? Kesehatan, kesembuhan. Nah, kesembuhan ini semuanya, roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Saudara, saya kasih kesempatan saudara untuk bisa sebutkan apa sih yang gak pantas terjadi. Ya. Tadi saya mengundang Pak Budi, Pak Kris, Beka, ya, Ibu Ratna, Pak Freddy, dan Bu Linda, dan Gracia sebagai wakil dari anak yang untuk berdoa. Apa menurut kalian ya yang harus diikat, ya, supaya apa? Kalian bisa melepaskan juga seperti yang surga lepaskan. Amin. Ini kita menunggu, surga ini menunggu kita, saudara. Surga ini menunggu kita. Sama seperti ketika terjadi saat itu dengan yaitu siapa? Tadi yang kita baca adalah perwira itu. Perwira itu menunggu. Dan dia yakin bawahannya itu pasti sembuh. Dia nunggu apa? Kata-kata yang keluar daripada Yesus. Makanya dengan demikian Yesus kata, wow, dia kaget, terheran-heran, dia tercengang dengan iman daripada perwira itu. Karena itu caranya mengaktifasikannya. Menunggu kata-kata yang power, yang ada kuasa. Bukan hanya sekedar memperkatakan, tapi keluar dari raja itu ada kuasanya. Nah itu ditunggu sama perwira itu. Dan Bapa kita di surga saat ini menantikan anak-anak yang di sini, yang di dunia ini, menantikan semua yang menerima kunci kerajaan surga ini untuk mengaktifasikannya, karena Dia Bapa surgawi sedang mau melaksanakannya. Tinggal tunggu aktivasinya aja. Sudah ngerti aktivasi? Ya. Ikat. Kalau engkau izinkan, gak apa-apa, biarin aja. Kan bukan anak kita juga, biarin aja deh. Oh, bukan saudara kita juga, biarin aja. Yang kecanduan bukan anak kita kok, biarin aja. Yang kena masalah bukan saudara kita kok, biarin aja. Apakah seperti itu, saudara? Tidak bisa. Karena saudara adalah anggota daripada kerajaan surga. Dan kita bukan dari kerajaan dunia ini. Saudara pikir ketika saudara berkata, gak usah deh, gak apa-apa, gak mempengaruhi anakku, keluargaku kok. Tapi saudara masih tinggal di dunia ini loh. Itu spirit itu ada menguasai di udara ini loh. Dan itu akan transfer. Mempengaruhi kita. Amin. Kita mau doa.